Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusepri Aswanto SPDI, guru dari Min 4 Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa Daljab PPG Kementerian Agama Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN IAIN Pontianak. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan mempresentasikan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah masuk semuanya? Ya, walaupun hari hujan, tapi kita masih tetap semangat kan? Bapak mulai, Bapak jelaskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah baiknya, sebelum kita belajar, kita pimpin dulu untuk berdoa yang untuk menutup kelas. Pada kita kelas, Bapak persilakan ke depan memimpin berdoanya. Oke, terima kasih buat semua. Silakan kembali ke bangkunya ya. Masih semangat kan? Walaupun cuaca hujan? Masih. Serius? Bapak jangan tak semangatnya. Semangat! Semangat. Lebih keras, semangat! Semangat. Oke. Tadi sudah Bapak tanya tadi dari awal bahwasanya sudah hadir semuanya kan? Tidak ada yang sakit kan? Tidak ada yang izin? Mantap, masih kalian semangat untuk belajar kali ini. Oke. Sekilas untuk pelajaran kita yang minggu kemarin, kita sudah belajar tentang sholat sunnah rawatib kan? Yaitu sholat sunnah yang kita kerjakan. Hukumnya apa tuh? Sunnah. Sunnah apa? Sunnah muakkad. Ya. Sunnah rawatib itu kapan kita kerjakan? Siapa masih ingat? Siapa masih ingat? Siapa? Kapan? Nanti coba lagi dibaca buku. Sekarang kita lanjut saja ya nak ya. Sekarang ini kita akan mempelajari. Sebelum kita masuk ke judul, itu kita mengetahui tujuan pembelajarannya nak. Berdasarkan judul kita sekarang, yaitu
kita mengerjakan salat sunnah tarawih dan witir. Tujuannya itu ada sekitar 2. Yang pertama, kalian mampu mengerjakan salat sunnah tarawih dan witir. Yang kedua, mampu melafalkan niat sholat tarawih dan witir. Yang ketiga, memiliki sifat yang rajin dalam melaksanakannya. Yang keempat, menyebutkan jenis salat, bilangan rakaat salat sunnah tarawih dan witir. Yang kelima, menyebutkan hikmah salat sunnah tarawih dan witir. Yang keenam, menceritakan pengalaman salat sunnah tarawih dan witir. Dan yang terakhir, mempraktekkan salat sunnah tarawih dan witir. Sebelum kita masuk pengertian judulnya, kira-kira Bapak mau nanya, kapan kita melaksanakan salat sunnah tarawih dan witir ini? Siapa yang tahu? Coba. Bulan puasa. Bagus. Bulan apa lagi? Bulan Ramadan. Bulan apa lagi? Bulan apa? Bulan puasa sudah, bulan Ramadan sudah. Bulan apa lagi? Boleh juga kita sebut bulan Ramadan dan lapar, Pak. Boleh nggak? Boleh kan? Nah, ya. Jadi kita sudah tahu bahwasanya salat tarawih ini kita kerjakan di bulan Ramadan. Nah, untuk lebih memeriahkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu ya, ya. Kalian mau nyanyi apa? Nyanyi apa kira-kira? Indonesia Raya kalian mau? Oke. Alangkah baiknya kalau kita menyanyi Indonesia Raya, kita sambil berdiri dulu ya, nah. Diharapkan kepada kalian berdiri terlebih supaya lebih hikmah kita menyanyikannya. Oke. Bapak minta satulah dulu yang memandu supaya coba Zio minta. Zio ke depan aja. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, kita teman mulai dengan teman-temannya. Oke. Coba. Hiduplah Indonesia. Oke, nyanyi lagi. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kali. Di sanalah Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lanjut. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih buat panitia ya. Lanjut. Tadi sudah kita singgung tentang salat tarawih kita kerjakan di bulan puasa. Salat tarawih ini biasanya kita kerjakan kapan? Nah, waktunya dulu kapan? Malam. Salat isya. Oke. Sekarang sudah betul si apa namanya? Bapak Alex. Oke. Kita ketahui dulu apa itu salat tarawih ya. Salat tarawih adalah coba baca dari. Coba baca. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah salat isya pada bulan Ramadan.
Ya, yaitu salat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Atau sering disebut dengan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu bahasa Arab yang artinya yaitu ibadah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Nah, itu contohnya nak. Contohnya kita kalau berjemaah di masjid, siapa yang memimpinnya biasanya? Imam. Imam itu di mana berdirinya biasanya nak? Nah, imam berdiri di depan, kemudian di belakang imam barisan siapa lagi? Makmumnya biasa yang anak-anak atau yang bapak-bapak? Bapak setelah bapak-bapak? Anak-anak setelah anak-anak? Anak-anak ada? Anak-anak atau ibu-ibu? Mana yang betul ini? Ulang lagi ya? Ulang, kita ulang lagi. Tadi di depan imam, kemudian di belakang imam siapa? Makmumnya siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibu atau anak-anak? Bapak-bapak. Di belakang bapak-bapak? Anak-anak. Di belakang anak-anak? Ibu-ibu, belakang ibu-ibu? Di belakang itu lagi? Tidak ada habis, bukan ada habis. Ya, oke. Ya, itu contoh gambarnya. Nah, ini salat tarawih ini sama kita mengerjakannya dengan salat berjamaah. Nah, oke. Lanjut, kita lanjutkan. Ini tadi yang Bapak tanya, tadi yang dijawab sama Alexis ya. Waktu dari salat tarawih. Waktu dari salat tarawih itu nak dimulai dari setelah kita sholat isya. Salat isya sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar itu maksudnya sampai kapan tuh? Sebelum waktu subuh atau sebelum terbit matahari, atau waktu kita kalau puasa kita sebelum subuh kita ngapain? Bagus, azan bagus. Jadi waktunya itu nak sampai kita sahur atau sampai sebelum sholat subuh, itulah waktu dari sholat tarawih. Kemudian ini tadi kita singgung juga. Yang pertama azan. Kenapa ketawa? Azan. Lanjut, coba azan baca hukum yang mengerjakannya. Apa? Coba Naila baca hukumnya Naila. Hukum mengerjakan adalah sunnah muakkad bagi laki-laki atau wanita. Bagi laki-laki atau wanita. Jadi hukum salat tarawih apa nak? Sunnah itu siapa yang tahu definisinya? Coba Alina Najwa. Apa definisi hukum sunnah? Sunnah. Apa dikatakan hukum sunnah? Nanti dulu kita minta Alina Najwa. Siapa yang dapat? Coba Zio. Apa sunnah? Ya, itu yang sudah tadi Alina Najwa. Yang apabila kita mengerjakan salat itu kita mendapat pahala. Dan apabila kita meninggalkan kita berdosa tak? Tidak. Kok berdosa? Kalau kita dengar berdosa apa hukumnya itu? Wajib. Jadi kalau sunnah apabila kita kerjakan kita berpahala, dan apabila kita tinggalkan kita tidak berdosa. Oke. Sudah paham kan apa itu dengan hukumnya? Itu sunnah muakkad bagi laki-laki atau wanita, baik itu anak-anak yang sudah dewasa macam kalian ini sudah dibolehkan untuk salat tarawih. Lanjut, cara pengerjaannya boleh dikerjakan secara sendiri-sendiri atau munfarid, tapi yang lebih baiknya dilakukan secara berjamaah. Kalau biasa sendiri-sendiri, di mana kita kerjakannya? Di rumah boleh. Di mana lagi? Di kantor. Di mana lagi? Kalau kita dalam perjalanan misalnya, di mana itu? Di mobil boleh kita kerjakan? Boleh juga lah kalau kita ada perjalanan jauh. Tapi kalau perjalanan dekat kita nggak usah, di rumah aja. Nah, tapi yang lebih baik itu bisa berjamaah. Di mana kita kalau bukan berjamaah tadi sesuai dengan gambar? Di masjid. Ada nggak kalian pergi kemarin ini sudah berapa bulan kita melewati bulan Ramadan? Siapa yang tahu? Sudah berapa bulan kita? Kemarin kita puasa di bulan berapa? Bulan Maret. Sekarang bulan apa ini? Apa itu? Mei. Berarti sudah berapa bulan kita meninggalkan bulan puasa? 2 bulan. Bagus. Ya. Coba Nana ya. Kita lanjut. Kemudian ini lagi nak. Bilangan rakaat salat tarawih. Tadi siapa yang nyebut tadi itu Bapak dengar? Ada yang nyebut 8 siapa tadi? Alexis ya.
Siapa yang tahu? Siapa yang pernah melakukan salat tarawih di 20 rakaat? Bapak rasa Zio kalau di masjid bawah itu jadi 20 atau berapa rakaat Zio? Berapa? 8. Semuanya 8? 8 ya? Kalau Bapak dulu waktu kecil, Bapak nih waktu kecil dulu pernah mengerjakan salat 20 nak. Tapi kalau saya mengerjakannya cepat nak. Kita ruku, kemudian itidal, sujud, kemudian sujud lagi. Gerakannya cepat semuanya karena rakaatnya 20. Lanjut. Juga bisa dikerjakan nak sampai 36 rakaat. Ada juga orang yang membolehkan nak sampai 36. Tapi untuk yang di tempat kita kebanyakan memakai yang berapa rakaat? 8. 8-nya berapa salam? 2 salam. Berarti 1 salam berapa rakaatnya? 4. Ya, 4. Berarti 1 salam 4 rakaat, 2 salam 2 rakaat. Lanjut. Kemudian kita coba lagi, ini yang membedakannya antara niat salat wajib dengan salat tarawih. Cobalah dulu. Siapa lagi yang coba lagi? Kailah. Ya, kita coba niat salat wajib dulu. Bapak minta salat subuh, coba salat niat salat wajibnya. Oke, artinya apa tuh Kailah? Ya Kailah. Sengajaku menghadap kiblat. Nah ya, jadi yang membedakannya apa tadi kata Pak? Tadi salat tarawih ini dengan salat wajib? Niat. Kalau kita salat subuh itu sudah pasti subuhi. Kalau salat zuhur, zuhri. Kalau salat asar, asri. Kalau salat maghrib, maghribi. Kalau salat isya, isya'i. Nah, kalau tiba di tarawih, kita tarawihi. Mana? Tarawihi. Kita tambah usolli sunatan tarawihi. Coba 1, 2, 3 kita sama-sama. Usolli sunatan tarawihi arba'in raka'atain lillahi ta'ala. Kenapa Bapak beda daripada punya kita? Boleh juga kita pakai mustaqbilal kiblati. Boleh juga tidak. Terserah kita mau yang mau kita pakai. Yang mana bilang? Bila mau pakai kiblati boleh, langsung lillahi ta'ala juga boleh. Sampai situ kalian paham? Ya, yang artinya coba baca artinya lagi Putri. Saya berniat salat tarawih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Ya, itu dia. Sampai situ paham? Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Yang selanjutnya, setelah kita tadi mengetahui tentang pengertiannya, waktunya, rakaatnya, niatnya, yang selanjutnya itu keutamaan salat tarawih. Ada berapa poin tuh, Aska? Keutamaan salat tarawih, nak? Ada berapa tulisan yang hitamnya itu? 4. Yang pertama apa? Diampuni oleh Allah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya di sini nak, apabila kita mengerjakan sholat tarawih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu nak. Yang telah berlalu itu yang mana maksudnya itu? Yang lampu-lampu awak. Contoh, modelnya si Kailah apa? Yang suka menungkul kayak kacang ya sama kacang orang kadang-kadang misalnya. Itu model itu yang lakukan salat tarawih nak, maka dosa itu diampunkan. Ada apa yang kita model itu nak? Dosa diampunkan. Maksudnya harus izin salat. Lanjut. Kemudian pahalanya seperti salat 1 malam penuh. Maka kasih kita itu nak, maksudnya itu nak, kalau mengerjakan salat tarawih kemudian dibarengi dengan sholat witir, nanti itu nak pahalanya itu nak sama dengan awak sholat
samalaman. Maksudnya meringkuk. Contoh tadi sholat isya kan, lanjut tarawih, kemudian witir sampai beko waktu subuh batasnya tadi kan. Semua mengerajon itu mana sholat sampai waktu itu. Itulah pahalanya. Lanjut. Kemudian menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mempererat tali silaturahmi. Sampai di sini ada yang kalian ragu? Kalau ragu silakan bertanya sama Bapak. Ada? Ada yang bertanya? Sudah cukup? Paham? Video? Jika serius paham? Serius? Oke, kita lanjut ya. Dia bertukar lagi nak. Itu lagi ini yang kata Bapak tadi. Setelah salat tarawih kita kerjakan salat apa nak? Witir. Salat witir. Coba dibaca lagi siapa lagi ya? Miki coba Miki. Apa itu salat witir? Oke, terima kasih Miki. Jadi salat witir itu telah disebutkan sama kawan teman-teman kalian tadi. Yang dikatakan salat witir itu adalah salat yang rakaatnya kan? Kita kilas dulu. Kalau di pelajaran matematika bilangan ganjil itu dari angka berapa mulainya? Siapa tahu? 1. Berapa lagi? 3. 4 gimana? 4 masuk kan? Tidak. Kenapa 4 tidak bisa masuk? Nah, bisa dibagi 2. 3 jadi berapa lagi? 5 berapa lagi? 7 berapa lagi? 9 berapa lagi? 11 berapa lagi? 12 stop. Jadi setelah kita ketahui tadi nak rakaat dari bilangan rakaat dari sholat tarawih itu nak, kita lanjut ke bawahnya itu dari 1 sampai 13 rakaat. Dari berapa? 13 rakaat. Lanjut. Waktu pelaksanaannya nak, sesudah mengerjakan sholat isya sampai dengan terbit fajar atau sebelum waktu subuh. Ini bedanya nak, sedikit bedanya Bapak terangkan antara sholat tarawih dengan sholat witir. Sholat tarawih kita fokusnya di bulan apa tadi? Bulan Ramadan. Sholat witir juga di bulan Ramadan. Boleh juga kita kerjakan sholat witir ini di lain bulan Ramadan. Bulan apa tuh? Ada apa bulan pertama? Muharram. Apa lagi? Safar. Rabiul Awal. Jadi itu bedanya nak. Kalau sholat witir boleh kita kerjakan dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Tapi tata cara pelaksanaannya nak, sholat witir ini apabila kita bangun tengah malam, biasanya apa yang kita kerjakan? Kalian sudah pernah mengerjakan kalau kalian bangun tengah malam melaksanakan sholat malam, pernah kalian? Sholat tahajud bagus, Atika. Jadi nak, sholat witir ini boleh kita barengi nak. Kita barengi dengan sholat tahajud. Kita sholat, misalnya si Atika mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat, dia terbangun jam 1 malam. Kemudian dia pergi ke sumur karena dia suka mau buang air kecil. Dia kemudian buang air kecil, kemudian dia berwudu. Setelah berwudu dia sholat isya dulu. Dikerjakannya sholat isya. Setelah itu dia kerjakan sholat tahajud 2 rakaat. Penutupnya ya nak, boleh kita kerjakan sholat witir. Jadi intinya sholat witir ini sholat apa namanya? Sholat penutup dari sholat malam. Ini maksudnya tadi qiyamul laili. Sampai situ paham? Paham? Oke, bilangan sudah. Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya yaitu cara melakukan sholat witir. Ini nak. Ada tadi kata Bapak, rakaatnya dari angka 1 sampai angka 13. Boleh dilakukan menurut pakar yang telah mengeluarkan dengan 2 kali salam.
boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Contoh, kalau kita 1 rakaat kita kerjakan berapa salamnya? 1. Kalau kita 3 rakaat 2. Boleh 2. Yaitu pertama kita sholat dulu 2 rakaat. Salam kita tasyahud dulu. Kemudian kita salam, lanjut kita lagi 1 rakaat. Dan ada juga boleh dilakukan dengan 1 kali salam. Maupun itu 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, sampai 13 rakaat. Boleh 1 salam. Sampai situ paham? Oke. Kita lanjut. Ini sholat witir sengaja Bapak buat, kita kan sering mengerjakannya 3 kan? Bedanya 1 Niatnya kita Bapak aja. Coba dibaca lagi giliran kelompok ini. Di sini coba Bapak minta dengan suara sendiri. Yang bawah niatnya Oke, lanjut baca ayatnya, artinya di sini. Oke, itulah jadi yang membedakannya tadi sama dengan tarawih dan witir, yang membedakan cuma niat. Setelah kalian mengetahui salat tarawih dan salat witir, Bapak minta kalian kan sudah ada 3 kelompok kan? Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Bapak minta dari 1 perwakilan nanti pilih salah satu yang mau untuk mempraktekkan bacaan niat sholat tarawih atau witir. Silakan kalian berdiskusi dulu siapa nanti yang akan mempraktekkan ke depan, yang akan membaca. Baik itu askar atau itikali. Silakan kalian berdiskusi bersama-sama dulu. Siapa yang mau panggil? Yang disuruh tampil nanti yang hafal ya. Kalau yang tidak hafal nanti Bapak tunjukin. Coba. Ya. Boleh juga kalau mau mereka minta kita itu kan mencontohkan sholatnya boleh. Kalau Bapak ada minta cuma niatnya saja dulu. Niatnya saja dulu. Dia. Pilih salah satu mau tarawih atau witir. Coba. Silakan berembuk dulu. Kalian jangan berlima satu kelompok. Sudah Bapak bagi tadi. Silakan yang berlima itu siapa mau mencontohkannya. Siapa ini? Ini sudah kayak ini. Siapa yang mau depan? Belum lagi? Ya, ke depan aja. Dan berani kalian sampai ke depan. Jadi bagus jadi kiri kalian takbir. Jangan kailah. Siapa? Yang di sini siapa mau takbir dulu? Siapa? Kelompok 2. Oke, silakan maju. Ayo, cepat ke depan. Silakan. Ayo Alex. Coba Alex. Coba kita dengarkan bersama ya nak. Ini Alex. Alex mau mencontohkan apa ini? Mau mencontohkan niatnya atau mencontohkan sholatnya? Coba. Niatnya aja. Sholat apa yang mau ambil? Coba baca niatnya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, artinya? Artinya, saya berniat sholat witir 3 rakaat karena. karena Allah Ta'ala. Oke, mantap, bagus buat si Alexi. Nah, silakan tepuk tangan buat Alexi. Nah, lanjut. Yang kita siapa lagi? Coba Cika. Cika sama dia apa? Gitu, coba. Artinya? Gitu. 3 rakaat. Oke, tepuk tangan buat Cika. Nah, yang terakhir, Akila, jangan lagi sholat witir. Coba Akila sholat tarawih. Nah, coba. Aku nggak apa aja, silakan lah, witir juga lah. Ya, silakan. Nah. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Akila. Nah, itulah setelah kita tadi. Lanjut yang terakhir, yaitu keutamaan sholat witir. Yang pertama ada 4 nak, yaitu melatih kesabaran dalam kegiatan sehari-hari. Kalau kita sholat, kita pasti sabar. Yang kedua, melatih tanggung jawab pada diri sendiri dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melatih kedisiplinan dalam sholat. Dan terakhir, termasuk dalam golongan Nabi Muhammad SAW bagi yang mengerjakannya. Nah, dapat ditarik sebuah kesimpulannya. Jadi sholat tarawih adalah salat sunnah yang dilakukan selama bulan Ramadan. Bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri dan lebih afdal berjamaah. Rakaatnya bisa 8, 20 atau 36 rakaat. Selanjutnya sholat witir adalah salat sunnah yang dikerjakan bulan Ramadan dan rakaatnya 1 sampai 3. Nah, dan Bapak minta kalian masih ingat tak untuk tugas kalian ke depan, karena kita sholat witir dan sholat tarawih, masih bisa kalian mengingat tak hari-hari apa saja kalian yang sholat tarawih dan hari-hari apa saja sholat witir. Itu tugas buat kalian di rumah. Kalian ingat-ingat nanti selama bulan Ramadan dari hari pertama sampai hari ke-30, apakah kalian penuh atau tidak, buat secara jujur. Bisa nggak? Pribadi supaya bukan kelompok. Kalau nanti misalkan hari pertama saya sholat tarawih Pak, sholat witir juga. Hari kedua gitu sampai hari 30. Dengan cara yang jujur ya nak. Bisa kalian kerjakan di rumah? Bisa? Bisa, oke. Berhubung karena badan Bapak masih kurang sehat ya, ya. Kita tutup saja sampai di sini dulu. Dan kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah ini kalian belajar sama siapa lagi? Bu Dewi. Nah, silakan kalian tunggu Ibu Dewi dan jangan meribut di kelas ya nak. Paham tuh? Paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.